Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Didin Praitno dari kelas Agribisnis C dengan NIM D1A121070 akan menjelaskan tentang sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya lima, sila vokali pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, sila vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa Jawa, diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila dimaksudkan adalah istilah Pancasila dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal berbatu sendi lima, atau secara harafiah dasar yang memiliki 5 unsur. Adapun istilah Pancasila dengan huruf Dawanagari I bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Secara historis, perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPU PKI pertama dari Dr. Rajiman Wijayodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada 5 sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu perumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan yang mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembuka Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya bermuat isi ramuan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam linia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun dimaksudkan dasar-dasar Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Secara terminologis, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya
negara-negara merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 6 atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Pengertian filsafat secara umum adalah suatu kebijakan hidup, filosofia, untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki proyek tersendiri sangat luas. Sebagai contoh, dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia. Namun dalam ilmu filsafat tidak ada batas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Seseorang yang berfilsafat akan mengambil apa yang telah ditangkap dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah, kemudian memandangnya di bawah suatu horizon yang lebih luas, yaitu unsur kehidupan manusia yang menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang dapat, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis hakikat manusia, dasar epistemologis pengetahuan, dasar aksiologis pengalaman nilai-nilainya. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, dan bijaksana, dan paling sesuai dengan 10 kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari kebudayaan tradisi Indonesia, secara merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat, Kristen, Arab, Islam. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya, atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud. Filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life, atau Weltanschauung, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, dan terima kasih.